Itu kan taunya wis pokoknya daftar STM. STM sing ono magangi. Iya. Sekolah sing ono tempatnya praktek. Iya. Prakteknya kelihatan di masyarakat atau tidak. Iya. Nah, makanya ada istilah teaching factory, bukan victory ya, victory ya, kemenangan. Kemenangan. Kalau ada lagi nih, kenapa? Jarang nih dibahas di podcast nih, dan ini baru apa namanya, pengakuan dari saya. Ini patut kita dengarkan. Iya. Itu biasanya gini, wah desainnya bisa no pak, nanggus imbian baik atau gimana, biasanya masih nyimpan atau dihapus atau gimana? Wah, dengan adanya teknologi sekarang yang storage-nya besar, itu ya kalau file-file yang sudah 1 tahun itu nggak masalah. Nggak masalah, masih ada. Dan kalau kita 10 tahun yang lalu main file mikir, kan. Nanti kan dia jadi reseller. Istilahnya kalau sekarang trennya di marketplace itu jadi affiliate. Nah, itu cerita. STM satu angkatan, misal satu sekolahan 1000 orang. 500 orang jadi reseller. Wah, enak ya sekolah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya podcast Pak RT di episode ke-25. Kali ini kita bersama Pak Mahendro. Ini termasuk sesepuh ya. SMK 1 Batang. Kita di sini nanti kita akan bahas masalah teaching factory ya. Iya. Bukan teaching victory, bukan. Jadi di sini nanti kita bahas apa itu teaching factory di sekolahan saja. Apa saja yang ada di situ. Nanti yang mungkin yang sudah bersekolah SMK atau mungkin yang sudah belajar kemana-mana tahu ya, atau mungkin Bapak Ibu guru juga tahu apa itu teaching factory, istilahnya apa saja. Kemudian Pak Mahendro juga termasuk aktivis komputer juga dulunya. Saya kenal dengan Bapak itu juga dari open source dulu kan, masih sekolah juga di situ. Terus kita teman bermitra lama, terus baru saat ini ketemu lagi meliput ini kisah suksesnya. Karena kita pada dasarnya di acara podcast Pak RT itu kan kita podcast yang datang ke lokasi langsung. Temen kalau jenengan mau ya sebenarnya mata colek di Kendal. Tapi katanya dengan ada workshop atau bengkel khusus multimedia. Kita di kafe. Ya. Apa singkatannya di kafe mau? Di kafe desain komunikasi visual. Kalau dulu kan multimedia jurusannya ganti itu. Oke. Nah, jadi di sini nanti kita berawal tanya-tanya perihal teaching factory apa. Ibaratnya kalau saya kan selaku RT di kampung kan, kadang kan warga itu kan taunya wis pokoknya daftar STM. STM sing ono magangi. Sekolah sing ono tempatnya praktek. Prakteknya kelihatan di masyarakat atau tidak. Nah, makanya ada istilah teaching factory, bukan victory ya, victory ya, kemenangan. Monggo dari Pak Mahendro bisa memperkenalkan diri dulu. Katanya dulu kok tidak di multimedia dulu di TKJ jurusannya ceritanya pripun iki. Monggo dipersilakan. Terima kasih Pak Agus Muhajir sudah datang di SMK Negeri 1 Batang. Khususnya di desain komunikasi visual dan lebih fokus lagi ini di teaching factory-nya desain komunikasi visual. Oleh serba visual. Yang pertama, perkenalkan saya Mahendro Wiono. Saya guru di SMK Negeri 1 Batang, jurusan desain komunikasi visual. Kemudian seperti Pak Muhajir yang tadi sampaikan, saya dulunya itu di TKJ. Saking berprestasinya naik pangkat ini. Di TKJ dulu kecimpung nyambung kabel ya. Dulu zaman enak. Zaman internet masih berat, pasti koneksi dial up atau router masih kayak gitulah. Kemudian dari TKJ kayaknya kok
sudah jemu ya, banyak gitu ya. Jurusannya sudah banyak, Mas. Sudah banyak, betul. Iya, dari sekolah-sekolah Sudah. swasta itu sudah banyak yang membuka TKJ. Akhirnya saya berpikir, ini saya ingin mengembangkan yang lain di multimedia dulunya. Akhirnya saya pindah ke multimedia. Lebih menantang berarti yang dicari. Jadi di multimedia itu tak lihat ya, karena dulu kan kita bangun jaringan tuh. Oh iya, bangun jaringan. Oke lah, fokusnya dulu itu di pembangunan jaringan. Ada Jardiknas saja macam-macam dan sebagainya. Gitu, betul, jaringan fisiknya, bikin fisiknya, gitu, mengoneksikan sampai bikin tower juga kan, tower dan sebagainya. Juga, kan, dan mungkin setelah jaringannya selesai terbentuk, bagaimana kita ngisinya? Betul. Akhirnya saya berpikiran, ini mungkin ke depan fokusnya mengisi konten-kontennya yang kita sudah bangun jaringannya dulu. Jadi jaringan fiber optik semuanya, jaringan BTS dan sebagainya sudah terbentuk. Nah, kita fokusnya akhirnya ke mengisi kontennya di internet. Dan memang benar akhirnya sekarang lebih banyak ngisi kontennya. Nah, kebetulan kan sekarang bandwidth juga besar, internet juga makin murah kan, jadinya lebih enak kan, kreasi anak juga lebih optimal kan. Iya, benar. Apalagi dunia multimedia di lowongan pekerjaan atau apa kan tidak hanya sekedar CV saja, tapi kan minimal anak punya karya apa. Kalau mungkin dulu TKJ kan karyamu apa? Aku dandanin komputer rusak limo, bawa kabel, menek gedung tower atau apa kan dulu itu kan. Tapi kan berjalannya waktu harus kelihatan yang yang dinamis ya. Buat produk juga kan, produk untuk si anak atau mungkin produk itu memang berasal di sekolahan. Berarti Teaching Factory sendiri itu lebih kepada pembelajarannya untuk anak membuat suatu produk atau gimana secara umumnya? Jadi di SMK Negeri 1 Batang ini adalah salah satu SMK pusat keunggulan. Istilahnya SMK pusat keunggulan atau SMKPK. Dulu itu dapat bantuan, Mas. Dapat bantuan SMKPK di tahun 2022. Kemudian dari SMKPK itu kita mendapat bantuan, dan bantuan dari SMKPK itu kita disuruh membuat roadmap-nya. Jadi kita bikin roadmap-nya, mau ngapain sih, mau apa yang ditonjolkan SMK Negeri 1 Batang itu pusat keunggulannya apa. Akhirnya kita yang basicnya multimedia, di mana multimedia itu di kurikulum K13. Itu setelah itu kan pindah ke berganti kurikulum ke kurikulum Merdeka. Betul. Dari kurikulum Merdeka itu ternyata multimedia itu enggak ada, Mas. Dihapus. Repot juga ya. Dihapus. Nah, kemudian diberi opsi 3 pilihan bahwa multimedia itu bisa pindah ke animasi. Gitu. Kalau nggak animasi, broadcast dan perfilman. Broadcast masuk perfilman. Iya. Kalau nggak yang satunya lagi itu DKV, desain komunikasi visual. Kemudian kita membuat analisa SWOT ya, analisa SWOT, kemudian kita konsultasi dengan dunia usaha di lokal. Potensi apa yang bisa kita gali, potensi apa yang bisa kita kembangkan. Ternyata setelah kita analisa, kita butuhnya di DKV, desain komunikasi visual. Berarti kan roadmap itu dari sekolahan itu memang pemetaannya untuk berapa tahun ke depan berarti ya? Iya, benar. Tidak terus tahun ini target jurusan A, tahun besok apa gitu enggak gitu. Jadi nanti 5 tahun ke depan kita mau ngapain tuh udah ada roadmap-nya. Iya. Berarti itu otomatis kan sudah terhubung sama alumni yang sudah pernah lulus. Kan berarti nanti ada masa transisi sebelum ada dulu multimedia terus DKV kan. Secara mata pelajaran atau apa, misalkan alumni yang dulu udah lulus sama anak yang masih baru di sekolahan itu
masih bisa komunikasi nggak? Misal jurusannya kok berubah atau apa, bisa mengikuti nggak? Misal, oh sebenarnya ini seperti halnya multimedia dulu, cuman jenengannya jurusan beda, pembelajarannya agak beda. Itu gimana? Jadi kalau multimedia itu sebenarnya mencakup dari 3 itu. Dulu itu terlalu luas kayaknya Terlalu multimedia. Iya. Saya masaknya Pak Guru, Ibu gurunya sinaunya keter. Multimedia itu dulu ada TPAV, teknik pengolahan audio video juga. Video ada sendiri, itu kan editing juga kan. perfilman. Perfilman, betul. Kemudian ada pelajaran 3D dan 2D. Oh ya, dulu ada Animasi, Blender animasi atau 3D, itu kan 2D. animasi itu kan. Ya, itu kan multimedia ada tuh. Oh iya. Kemudian DKV-nya juga ada. Oh iya. Jadi dibikin poster, bikin cover buku dan sebagainya ada di situ ada. Jadi akhirnya karena mungkin melihat multimedia itu terlalu luas, akhirnya disuruh lebih spesifik langsung. Ya, akhirnya diberi 3 opsi itu. Dan kalau bagaimana alumni multimedia dulu, betul, disambung dengan DKV ya istilahnya masih relevan. Masih relevan. Berarti kan tidak terus kontras sekali, beda. Masih istilahnya misal anak yang mau lulus terus ditambung sama mereka alumni yang sudah sukses kan masih bisa mengikuti, berarti masih istilahnya apa, ilmuannya masih ada linearnya, masih ada. Berarti. Masih, dan banyak kan juga anak multimedia itu ada yang sekarang wirausaha di bidang percetakan ada. Kemudian wirausaha di bidang video shooting itu dan fotografi itu yang biasa nangani prewedding, kemudian nangani yang nikahan itu Mas. Itu dia masuk ke situ juga bisa. Tapi sementing ora banting setir. Aku banting setir ora ya, aku ya programmer ya, analis manajemen ke podcast sih barang. Nah, kan sekarang kan siapa saja kan dituntut bisa. Iya. Ya, monggo, masuk wae apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Tak leboke sing gede wajah sama. Kalau ada lagi nih, kenapa? Jarang nih dibahas di podcast nih, dan ini baru pengakuan dari saya. Wes, ini patut kita dengarkan. Iya. Ini jarang saya omongkan di podcast lain ini. Wah, ini jangan-jangan jenengan mau bangun podcast mau niru konsep saya nggak apa-apa. Konsep jalan. Ini saya masuk apa masuk? Wah, monggo. Namanya aja kita di udah jalan langsung nggak apa-apa. Ora apa-apa. Oh, anggap tempat di lebok tasmu. Iya. Namanya aja kita di tempat workshop, guys. Jadi masih kayak gini. Alamiah. Kalau di tempat basecamp kita podcast partai dekat rel sepur. Jadi kalau ada sepur lewat, nginggung. Jadi saya itu belum pernah saya cerita. Iya. Di podcast lain juga belum pernah. Wah, ngomong-ngomong jenengan sudah ikut podcast mana aja atau mau iki? Memang belum ada yang lain baru kali ini. Dulu saya tertarik di bidang komputer itu waktu ada dosen ngasih project itu, dulu ngasih projectnya itu berupa namanya simulasi ya, aplikasi simulasi namanya Katia. Orang tahu ikuti. Ya, komputer aided untuk kayak kalau dulu itu katanya kan kalau bis-bis dirancang itu nggak pernah melewati terowongan angin. Oh iya. Lah itu kita punya aplikasinya, dan aplikasi yang punya Katia itu di Universitas Muhammadiyah Surakarta di teknik mesinnya itu punya aplikasinya, dan aplikasinya juga resmi softwarenya dari Australia, sehingga banyak project itu nanti mobil-mobil dari New Armada dan dari Laksana itu nyebut ke merek dari terkenal di merek itu dari desain model dari bis, model dari mobil dan sebagainya, tapi bisa dianalisa dari Katia itu. Oh itu. Tapi di Batak ada.
timbangan truknya masuk analisa ora? Timbangan truk gandeng kan masih beroperasi kayak sing di Udah kayaknya. kayak udah enggak ya? Udah enggak. Dulu kan wajib sana semua kan. Belok timbangan. Nah, kan paling nggak pakai aplikasi atau apa udah langsung masuk berat sekian gitu kan. Berarti kan di situ kan kalau dengan mesin kan berarti ada analisanya. Itu ada sama juga kita di multimedia di kafe kan apapun harus ada analisanya. Mungkin kita tadi nyiapkan ini aja podcast kamera nyudut nyiapin kayak makanya jangan heran yang ikuti acara podcast Pak RT di sini kita tempat lokasi beda-beda terus bukan karena kita tidak konsisten karena kita mengikuti narasumbernya bagaimana di lokasi juga tantangan bagi saya biar lebih dinamis. Mungkin kalau standar podcast kan kita kan tidak harus pakai mic ini secara di ruangan khusus dan sebagainya. Khusus kedap suara, kedap udara atau anti peluru kacanya. Lah berarti kalau jenengan setelah di mesin komputer kira-kira setelah masuk di sini ada di kafe berarti terlalu enteng guys ilmunya. bukan seperti itu ya. Jadi setelah saya basicnya teknik mesin, kemudian kan untuk bisa linear dengan yang diajarkan, saya mengikuti program keahlian kan. Oh gitu. Iya, jadi waktu Pak Jokowi mengeluarkan Perpres ya. Perpres itu yang terkait dengan pemberdayaan vokasi gitu. Itu vokasi apa sih Pak? Jadi saya istilahnya vokasi melaku dewe ramu. Jadi advokat pengacara kan. Kalau di dunia gue ada advokat. Ini vokasi kan. Penguatan vokasi. Jadi dulu itu SMK, SMA bagaimana biar di link and match-kan dengan dunia usaha. Vokasi. Iya, jadi kan SMK itu kan tujuannya siswanya itu untuk bekerja. Oh iya, betul. Ya, bekerja itu kan sesuai jurusan masing-masing. Linear berarti. Iya, kemudian kalau misalnya di teknik mesin ya kerjanya ya linearnya di bidang. Tapi kan jenengan jadi anak-anak juga pada tahu kan, wah Pak guru gue seperti tidak linear. Tapi kan apapun itu kan jenengan bisa mengkerucutkan sesuatu biar lebih optimal kan ibaratnya di kafe atau mungkin anak didik fokusmu di sini kemungkinan banting setir ojo ado-ado tetap balik misalkan terlalu jauh tetap kendali apa keilmuan yang dulu pernah didapatkan di SMK juga kan apalagi kan teaching factory kan otomatis kan kita sekolah kan pasti punya data kan siapa saja anak-anak yang dari kurikulum kita teaching factory bisa terpenuhi tercapai kan dari itu prosesnya apa saja lah itu ada evaluasinya nggak kira-kira biasanya jenengan melakukan teaching factory pada anak-anak. Ya, setelah itu kan dari keahlian ganda kan saya berarti kan sudah istilahnya mendapatkan sertifikasi. Jadi mendapatkan sertifikat pendidik di bidang multimedia. Betul. Itu. Jadi dasarnya saya kenapa kok ngajar di multimedia? Karena saya memiliki sertifikat pendidik di bidang multimedia. Dan di bidang multimedia itu saya bisa ngajar di animasi, broadcast, kemudian DKV. Dan dari DKV ini nanti saya bisa mengajar yang ruang lingkupnya DKV itu desain komunikasi visual. Dari desain komunikasi visual nanti saya mencoba mengembangkan di daerah lokal sini kan banyak percetakan. Iya. Kemudian yang berikutnya juga banyak di kaos jersey. Oh iya, kaos jersey. Iya, kaos jersey. Nah, kemudian lah kita mensurvei itu dunia usaha yang kira-kira bisa bekerja sama dengan kita. Lah kemarin juga pada waktu SMKPK kita bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri. Salah satunya ada Biro Offset. Iya, di lingkungan sini Biro Offset Batang itu kita ajak kerjasama. Kemudian juga Pratama Limpung itu digital printing juga kita ajak kerjasama. The Java
Oh iya. Printing juga kita ajak kerjasama. Oh, bagus. Kemudian yang paling fokus lagi itu spesifik lagi kita kerjasama dengan CVBO Sport. CVBO Sport itu di daerah Tulis Kabupaten Batang. Iya. Batang Timur berarti ya. Batang Timur. Dan luar biasanya dari CVBO Sport ini itu meminjami alat, Mas. Meminjami alat, mesin memaki besar untuk istilahnya cetak sublim ya. Cetak printing cetak sublim. Wah, mesinnya pirang itu harganya itu luar biasa, Mas, bantuannya. Kemudian juga dia menempatkan alat pressnya juga di sini. Jadi luar biasa supportnya kepada Teaching Factory di ya kan SMK berarti kan 1 sudah Batang. ada dukungan dari pihak-pihak mitra, partner kan sudah ada. Nah, terus kalau perihal timnya, Pak, kalau itu tadi kan perihal kerjasama mitra, terus apa yang di masyarakat. Biasanya masalah di masyarakat kan perihal harganya, berani bersaing nggak sama harga umumnya, atau mungkin misalkan karena kita berada di sekolahan kan biasa otomatis ada tim kan, tim apa ada kaderisasi tiap berapa bulan nanti rolling, atau mungkin sudah ada yang tetap megang siapa, atau mungkin tetap ada alumni yang megang, atau mungkin ada anak yang magang ikut di sini, atau bagaimana Pak? Oh iya, jadi gini Mas, Teaching Factory di SMK Negeri 1 Batang itu suatu model pembelajaran. Jadi pembelajaran Teaching Factory itu berbasis pada produk atau jasa. Kemudian kita kembangkan lagi, ternyata kita bergerak di bidang jasa. Anak-anak di DKV kan pinter desain tuh Mas. Oh betul ya. Ya punya potensi punya apa namanya naluri untuk desain dan jiwa artnya juga tinggi. Akhirnya dari pihak apa namanya konsumen, customer itu minta didesainkan, ya kita siap mendesainkan. Kemudian setelah desainnya oke, nanti tahap produksi. Tahap produksi nanti misalnya couch jersey ya nanti kita cetak ke kertas sublimnya, kemudian kita press, kemudian nanti untuk jahitnya itu kita kerjasama dengan CVBO Sportnya. Berarti kan diantara itu ada tim-tim yang memang megang bagian tertentu, tapi tetap ada yang tetap pihak ketiga masih ada. Ada pihak ketiga karena kita nggak bisa jahit Mas. Lalu kamu polos dan jurusan tata busana mau pikir jahit. Nah, siapa tahu ada nggak memungkinkan Teaching Factory antar jurusan dalam satu sekolah SMK bekerja sama untuk suatu produk, mungkin enggak? Lah gini Mas, keren banget. Ada kendala nggak atau mungkin bisa memungkinkan nggak itu kalau saat ini? Jadi di SMK Negeri 1 Batang itu dibentuklah suatu surat keputusan kepala sekolah. Oh gitu. Yang menunjuk tim untuk Teaching Factory Skansa Digital Printingnya ini, aparel dan fotografi. Dan dari SK itu nanti kita bentuk tim, yaitu satu nanti dari unsur sekolahan, yang dari Waka Kurikulum dan Waka Humasnya. Kemudian nanti dari untuk kompetensi keahliannya itu dari guru-guru DKV-nya. Kemudian tidak kalah penting Mas, karena setelah produksi kita harus ada bagian pemasaran. Dan tidak hanya tempat strategis saja, kadang-kadang kan harus pemasaran, harus door to door, atau mungkin ada pameran kita ikut sponsor gitu. Kebetulan kita punya jurusan pemasaran. Diberdayakan langsung ini. Sehingga kita kerjasama dengan guru-guru pemasaran. Jadi guru-guru pemasaran punya strategi pemasaran yang pertama lewat sosial media, ada TikTok, kemudian di Instagram, kemudian nanti di setelah sosial media juga nanti kan itu bisnis daring pemasaran kan juga ada di apa namanya yang marketplace Mas ya. Oh ya marketplace. Itu kan jualan online. Jualan online. Kemudian yang nata produk Mas, yang nata produk itu juga dari pemasaran. Soalnya memang basicnya itu di pemasaran. Bisnis daring pemasaran.
Olah Jadi kabeh berarti sak iya, sekolahan. sak sekolahan dapat semua. Terus kadang kita juga bingung nih Mas ya. Bingungnya kenapa? Bingung juga di bagian keuangan. Iya Lah. kan Pak, berarti antar jurusan saling bekerja sama urun piro. Akhirnya kita kerjasama juga dengan jurusan akuntansi Oh iya. keuangan lembaga. Di sini juga ada jurusan akuntansi. Jadi sudah klop itu Mas. Jadi teaching factory di sini produknya dari DKV, berupa produk dan jasanya dari DKV, kemudian pemasarannya yang memasarkan dari jurusan pemasaran, tentang keuangan perpajakan itu dari jurusan akuntansi, dan nanti yang bikin jaringan dari TKJ-nya. Luar biasa itu Mas. Jadi kolaborasi antar jurusan sehingga teaching factory-nya bisa jalan semua. Itu kan istilahnya kan ibaratnya kalau di di lapangan perusahaan besar itu ibaratnya kan punya sub perusahaan kecil-kecil yang ternyata sak bolo kabeh. Tapi ya bahasa deh. Saling mendukung semua. Iya, kita mungkin di DKV kan kita bisa ngeset kamera dan sebagainya. Tapi untuk menata produk sehingga TikTok-nya itu bisa keren gitu kan ya. Background-nya butuh apa aja itu dari pemasaran. Berarti kan kalau begitu kan berarti hubungannya kalau orderan bisa terkendali semua kan, sampai orderan bijian, orderan massal, istilahnya dari produk tertata sampai nanti sudah selesai, terus ada pembagian keuntungan atau mungkin anak-anak nanti dapat berapa atau yang mungkin tim yang sudah tetap di situ ada berapa kan berarti kan istilahnya sudah ada porsi-porsinya sendiri berarti kan? Ada porsi-porsinya sendiri lah. Terus gini Pak, kadang-kalanya ada kendala di lingkungan gini. Ada nggak misalkan banyak statement nggak maksudnya ada nggak suatu pola di mana anak sudah merasa jenuh dulu, istilahnya baru pembelajaran kayak 6 sebulan 2 bulan, aku bosen atau gimana, itu ada nggak kemungkinan itu dari efeknya anak, atau mungkin anak itu pernah dari pihak sekolah diperintahkan kamu temui siapa mitra apa yang di luar sekolah ini terus keberaniannya hilang atau apa aspek yang pernah terjadi kayak gitu nggak? Minder atau apa gara-gara mungkin belum siap secara dunia industri atau mungkin dia masih baru magang-magang uji coba atau gimana? Jadi gini, untuk kendala-kendala yang ada, misalnya contoh anak itu mendapatkan customer misalnya desain baliho atau desain explainer atau desain spanduk. Itu pertama kali anak dapat customer, itu nanti dia mungkin terkendala, biasanya orang itu kan minta didesainkan, nggak terserah Pak, desainkan aja Mas gimana, ternyata setelah didesainkan nanti dia minta revisi. Wah, kayak bimbingan skripsi revisi. Ini geser sedikit Mas, ini warnanya di. Tapi untung belum dicetak, belum repot ya. Kita nanti maksimal biasanya 3-4 revisi. Tapi revisinya ya lewat WA aja ya, lewat WA, WhatsApp gitu kita kirim desain. Kemudian kalau belum cocok di bagian mananya, terus nanti kita edit lagi, kita revisi. Nanti biasanya setelah 3-4 kali desainnya sudah disetujui oleh customer, di approve ya, kemudian baru kita naik cetak, naik produksi. Itu berapa lama? Sehari? Berapa jam? Biasanya 2 hari maksimal? Cepet sih Mas, misalnya tinggal responnya customer ya. Kalau dia balesnya cepet, ya kita responnya cepet. Soalnya kan misal customer yang bijian hanya ingin order 3 atau 5 kan, paling ya beberapa jam maksimal lah. Atau mungkin yang partai besar jangan sampai sehari 2 hari, soalnya kan baru udah selesai. Kalau zaman dulu kan filmnya sudah diedit siap cetak, maksudnya bukan film bioskop, maksudnya film rancangan. Kalau sablon kan kita dulu ada film dulu kan, zaman dulu kan
Saya kan juga sablon tuh Iya, zaman iya, 90-an. Kan harus bikin dulu film, cetak ini. Kalau udah fake kan udah langsung cetak kan. Kadang-kalanya kan yang jadi masalah kadang kan sudah jadi komplain, mungkin bisa jadi mungkin si anak lupa warnanya, tintanya kurang pas atau warnanya kurang pas, cahayanya atau apa. Pernah terjadi nggak kayak gitu? Setelah nyetak 10 biji, yang satu warnanya kurang sesuai, dikomplain. Enggak, Oke, jadi gini, bicara lagi tentang di TKV gitu. ya, Memang sekarang trennya berubah, Mas. Jadi kalau dulu kita kan nyablon gitu. betul, Kita harus ada screen, ada film, filmnya, kemudian filmnya ditempelin. Nanti kalau bikinnya cuma satu rugi tuh. rugi. Enggak biaya operasionalnya Nggak sesuai ya, enggak POP kan. harus banyak, betul. Lah, sekarang kita enggak, Mas. Hmm, Ya, sekarang kita pakainya DTF. langsung Jadi direct to film. Jadi pakainya DTF. prosesnya dari dulu sudah ada perubahan berarti kan. Istilah tidak habis waktu dibuat master filmnya kan tidak, berarti kan langsung desain sudah ada, langsung cetak, sudah kesepakatan cetak. Jadi kita namanya ini adalah Skansa Digital Printing. Sekarang itu digital semua, Mas. Iya. Jadi nggak ada lagi bikin film kayak dulu. Jadi kita bisa nerima satuan. Misalnya kita mau cetak kaos jersey nih, bisa satuan, Mas. Ayo. Mau nyetak kaos kartun yang DTF juga bisa satuan. Jadi nanti kita kan tinggal cetak tuh. Betul. Cetak kemudian kita press langsung dengan alat press tertentu, suhu tertentu dan waktu tertentu. Jadi nanti udah langsung jadi. Kalau sekarang kan lebih praktis ya, baliho MMT besar berapa meter, praktis kan. Kalau kita lihat dulu kayak zaman tahun 80-an, 90-an itu kan kayak poster film, akan tayang film bioskop itu kan pelukis itu kan. Pelukis, siapa ngelukis, dilukis lagi, saat itu kan masih belum ada digital belum ada. Sablon hanya satu warna, dua warna. Itu kan, itu pun harus skripnya harus berganti-ganti itu kan. Sekali pekerjaan nunggu kering terus baru jadi kan. Ya momennya yang pas ya karena kita sekarang jadi dimudahkan juga kan. Jadi dengan perkembangan teknologi, alat cetak sekarang itu sudah basicnya digital, Mas. Ya, semuanya itu nanti basic cetak printing menggunakan mesin. Dan nanti tinggal disesuaikan mau di media apa. Tapi basicnya adalah desainnya pakai komputer nanti jadi bisa ditunggu. Sehari jadi, setengah hari juga jadi. Sejam jadi. Sejam kalau misalnya desainnya sudah jadi, nggak masalah. Langsung siap. Langsung jadi tuh. Menangnya praktis semua kan. Jadi kan praktis semua dalam artian berarti kan secara kesiapan sama fasilitas kan sudah ada semuanya. Berarti kan kesiapan menerima orderan, kapan perkiraan orderan itu selesai masuk ke konsumen juga kan. Sudah diserah terimakan berapa lama, pekerjaan berapa, kecepatannya, pelayanannya juga kan. Otomatis kan di situ kan masyarakat tahunya kan berarti sudah punya data pelanggan yang tetap. Istilah repeat order. Ya mungkin repeat order ya mungkin teman-teman sekolah atau mungkin teman-teman lingkungan atau apa kan tetap ada kan itu kan. Ya. Nah, itu kira-kira dari mereka yang repeat order itu biasanya gini, wah desainnya bisa Pak, nunggu sembian baik atau gimana, biasanya masih nyimpan atau dihapus atau gimana? Wah, dengan adanya teknologi sekarang yang storage-nya besar itu ya kalau file-file yang sudah 1 tahun itu nggak masalah. Nggak masalah, masih ada. Beda kalau kita 10 tahun yang lalu main file mikir di 1 terabyte itu masih barang istimewa. Harus sekarang kan 1 terabyte kecil. Jadi gini Mas, sekarang desain itu malah dari customer. Dengan adanya perkembangan teknologi AI ya, perkembangan teknologi AI itu sekarang kan anak-anak atau siswa-siswa itu punya akun belajar ID. Nah, itu. Akun belajar ID itu salah satu kelebihannya adalah dia kalau login di canva.com ya, di Canva, aplikasi Canva yang basis web itu
itu dia nanti jadi kayak premium, Mas. Jadi nanti Berarti kayak akun premium langsung bikin apa jadi fitur-fitur premiumnya bisa digunakan melalui akun Belajar ID. Sehingga siswa-siswa sekarang yang misalnya anak SMA pesen spanduk di sini untuk acara kelas meeting atau acara wisuda atau sebagainya, mereka sudah bisa desain sendiri pakai Canva dan nanti linknya langsung dikirim lewat WA. Berarti kan lebih mempercepat produksi juga. Wah, jelas itu, Mas. Jadi biasanya kan kita kan kalau zaman 90 80 kan ada istilah setting komputer kan, kita desain dulu apa, terus ya kalau itu di tempatnya setting komputer ada percetakan langsung cetak, kalau nggak ada kan paling cetak kertas dilempar ke tukang sablon atau percetakan offset, maksudnya kan situ. Berarti kan sini istilah digital printing bukan offset, bukan ya? Jadi ada dua. Untuk produksi di tempat kita itu kita cenderung ke digital printing. Tapi ada juga kalanya kita menerima yang offset ya, misalnya contoh ada yang kwitansi yang 3 layer itu. Oh iya. Nota 3 layer itu memang kita belum bisa, kita desainkan aja dari logo dan sampai rebranding apa namanya customernya. Nanti kalau udah jadi nota, dia pesen 3 layer, nah kita kerjasama dengan mitra kita yaitu Biro Offset. Biro Offset yang punya mesin offsetnya, betul. Nanti kita dianggap sebagai resellernya dia. Jadi kita sudah punya MOU dengan Biro Offset. Kita mereka siap membantu kita. Masalah kan teknologi lama juga masih ada. Oh iya, masih ada. Teknologi lama masih ada. Ibaratnya kita punya laptop pun, laptop ya kayak dulu bentuknya kayak gini ya. Topi bentuknya kayak gini atau apa. Padahal karena offset kan istilahnya kan itu sesuatu yang dari zaman dulu masih ada sekarang. Kalau dulu ada yang bukan offset apa tuh, sing kertas dibolong-bolong itu Pak apa? Yang hitam biasanya kalau sekolah tuh nanti kalau mau ujian digiling dulu atau apa. Itu itu ada kan zaman dulu kan ada itu kan, nanti pakai apa double apa iso tembus mburi. Itu kan tulisannya kan. Berarti kan istilahnya itu di offset itu kan offset, kan nota 3 layer itu kan bisa nanti langsung nggak usah dulu pakai yang karbon itu nggak usah langsung otomatis kan kayak otomatis apa ya kayak kertas fax. Kalau dulu kan ada kertas fax kan cukup ditekan aja bawahnya udah nulis itu kan, kertas fax gitu kan. Dengan teknologinya sudah ada semua kan, di digital terus di offset kan tetap ada semua. Jadi ya kita mengajarkan ya dari basic yang dulu, kemudian yang perkembangan sekarang bagaimana itu ya kita tetap ajarkan. Tapi anak-anak dimanjakan ora Pak, ono AI ini dimanjakan. Wah, iya jelas dengan perkembangan sekarang. AI bikinkan ini apa jadi kan naskah WhatsApp GPT. Oh, aku ketik sendiri loh, Pak. Jadi gini Pak, sekarang itu anak dimudahkan. Jadi malah justru anak itu sekarang desainnya itu pakai HP. Ayo, praktis tinggal. Iya, pakai HP. Jadi anak-anak itu sekarang sudah menginstal Canva. Dia pakai loginnya pakai Belajar ID yang fiturnya sudah pro, ya, kayak fitur pro. Kemudian dia juga bisa kolaborasi dengan temennya. Misalnya dia desain ini, kemudian satu kelompoknya nggak keren nih, nggak bagus kan bisa di-share tuh. Nanti dia tambahkan elemen apa, dia tambahkan masukan apa di situ langsung jadi. Enaknya seperti itu, memudahkan, mempercepat pekerjaan juga. Satu memudahkan, dua bisa istilahnya kolaborasi. Betul. Makanya kalau kita kan orang tua, paling tidak sampai ketinggalan sama si bocah-bocah saya nyaran lulus SMP sih song ini kan. Dulu kita zaman tahun 80 bisa 90 bisa gini, wah istimewa sekali. Sekarang lihat anak SMP, wah lebih canggih. Jadi lewat HP itu udah bisa. Berarti kan secara SDM anak-anak itu sudah dituntut dia maju dengan tersendirinya. Seperti tren tanpa kita berarti kan tinggal mengarahkan aja. Lah tapi kadang ceritanya di berita sekarang Gen Z kok rada angel. Itu gimana menurut jenengan? Wah, nah itu memang
Padahal kan secara sekolah jangan SMK itu sudah mengoptimalkan pokoknya kan. Tapi ternyata di masyarakat buku berita bener apa berita miring apa berita tegak atau apa kan mikirnya kan wah Gen Z tuh sulit mencari kerja. Padahal lowongan tuh banyak. Yang salah di lowongannya atau anaknya atau tempat sekolahnya kan. Nah, jadi kan kita kena imbas selaku orang tua. Menurut jenengan gimana? Jadi gini, kalau bicara tentang Gen Z ya, Gen Z istilahnya anak zaman now, zaman now itu memang karena fenomenanya berubah, zamannya berubah, juga karena tantangan itulah adanya kurikulum merdeka. Iya. Ya, jadi di kurikulum merdeka itu nanti kita mengajarkan kepada siswa itu nggak menggunakan klasikal seperti dahulu, Mas. Ya. Jadi metode pembelajarannya itu kita sesuaikan dengan anak zaman now. Berarti kan anaknya dituntut harus kreatif juga berarti. Jadi kreatif kita memotivasi anak untuk kreatif. Oh, motivasi. Iya, salah satunya adalah di kurikulum merdeka itu ditekankan pada berpikir kreatif, ya berpikir kritis untuk menangani masalah-masalah yang ada. Jadi kita arahkan siswanya. Kalau untuk transfer knowledge ya, transfer pengetahuan itu anak sudah bisa browsing tuh di internet. Oh ya, tinggal nyari sana sini gampang ketemu. Iya, jadi kita mengarahkan memotivasi siswa untuk menganalisa data-data yang ada di internet. Jadi kita arahkan siswanya, Pak, kalau masalahnya kayak gini, kita browsing kok nemunya seperti ini pemecahannya. Nah, nanti desainnya gimana? Nah, itu cenderung kita nanti memberikan masukan, analisis dan sebagainya. Nah, itu tapi kan kalau anak yang memang dia apa istilahnya curhat atau apa menerima masukan, dan anak sing istilahnya komplain tok gimana? Atau mungkin wah sudah merasa tahu, sudah merasa berani praktek, orang tua tidak dianggap atau gimana menurut Anda? Ini memang fenomena menarik ya, itu. Sekarang ini. Jadi memang itu solusinya adalah kurikulum merdeka itu. Jadi guru itu dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan anak. Dan metode pembelajaran kita juga enggak klasikal seperti dulu, Mas. Iya. Jadi kita memberikan materi itu ya kerangkanya saja. Kalau terlalu sampai spesifik itu anak nanti justru malah kayak jemu gitu. Yo logikanya apa ya wong biyen iki yo kan mikir logikanya. Istilahnya kan kayak orang kayak orang tasawuf atau sufi atau filsafat, falsafahnya kan berarti kan sebelum jadi ide, sebelum bisa begini kan harus ketemu logikanya dulu kan, berarti kan kita mengantisipasi biar anak itu ketemu logikanya dulu biar suatu saat kan bisa berkembang, tinggal kita mengarahkan gitu kan. Ya gini, kalau ini menurut yang saya jalani ya. Jadi di kelas 10 itu kita kuati itu di dasar desain grafisnya. Di dasar elemen-elemen apa yang dibutuhkan itu basic dasar untuk meng-create suatu meng-create suatu seni atau karya seni itu ada basicnya, ada dasarnya, yaitu nirmana dwimatra sama nirmana trimatra. Sopo kuwi. Nah, itu kita kuatin tuh di situ basic dari artnya di situ. Nanti anak-anak setelah dapat basicnya, jadi nanti kita stimulus dengan kegiatan-kegiatan untuk memancing kreativitas dia. Itu setelah kita stimulus, kita ajarkan untuk berpikir kritis, untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian dia nanti bisa tahap berkarya. Setelah tahap berkarya, tahap berkarya nanti sehingga dia bisa mengevaluasi tahap yang tingginya, mengevaluasi karyanya dia sendiri. Jadi memang tahapannya ada urut-urutannya sampai di tingkat kelas 12 itu. Nah, itu kan yang di internal sekolahan.
kalau di masyarakat ya ini kita bicara perbandingannya. Oke. Tukar wawasan guys. Jadi kalau di masyarakat kan kadang bicara istilahnya menjual diri. Ya, berarti kan promosi diri si anak. Dan anak itu punya daya tarik apa? Entah itu punya produk dengan nama dia sendiri atau mungkin dia punya produk dibesarkan di belakang ada nama besar sekolahnya. Nah, itu ada nggak suatu cara dari sekolahan istilahnya atau dari panjenengan mengarahkan anaknya entah itu dalam lomba-lomba atau bereaksi atau mungkin coba kamu bikin produk apa dipasarkan atau siapa orang bisa make produk yang terserah ini tanpa harus ya sekolah terus yang maksa-maksa muncul permukaan kan kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi kan misalkan sekarang anaknya kelas 10 atau kelas 11 misalnya suatu saat kelas 12 sudah lulus bisa jadi dulu yang tidak berpotensi tiba-tiba muncul ke permukaan kan kita nggak tahu juga kan Pak tapi ada nggak kira-kira dari sekolah atau panjenengan bisa memprediksi atau mungkin anak mungkin tidak berpotensi saat ini tapi ada kemungkinan dia setahun 2 tahun dari ide-ide dia dinamis gitu ada nggak ada trik-triknya tips and trick Jadi gini lagi. iya begitu Jadi yang selama ini kita waktu-waktu dekat ini kita gunakan adalah di mana kurikulum Merdeka itu adalah ada yang namanya prakondisi ya istilahnya. Jadi dari guru BK itu melakukan istilahnya kayak menganalisa karakter per individu siswa. Oh iya, mereka jadi guru BK ada datanya. Iya. Jadi guru BK itu menganalisa per karakter individu. Dia potensinya apa? Jadi kalau dulu kan mungkin dikesampingkan di guru BK. Iya betul. Nah sekarang itu guru BK dituntut untuk tahu karakter-karakter dari siswa individu itu satu-satu. Dia potensinya kemana? Itu ada istilahnya ada triknya dari guru BK. Menurut banting setir terus. Lah kita sebagai guru mata pelajaran membaca data dari guru BK. Jadi ada istilahnya saling terhubung semua. Berarti kan di situ anak tetap masih terhubung dengan sekolah selama anak istilahnya di kafe atau mungkin ikut dalam hal teaching factory dari sekolahan itu selama masih berada di sini atau sudah sampai selesai sekolah masih dikontrak atau suruh bantu atau gimana selama ini? Ya. Jadi kalau di SMK Negeri 1 Batang nih, istilahnya kan menyiapkan siswa itu satu untuk bekerja, dua itu diharapkan siswa bisa berwirausaha atau entrepreneur. Betul. Lah kalau siswanya itu bisa bekerja itu ya silahkan langsung bisa bekerja. Misalnya contoh dia praktek kerja lapangan di suatu perusahaan. Biasanya perusahaan itu kalau melihat siswanya berpotensi cocok nih, itu nanti setelah lulus kerja di tempat PKL-nya dulu. Itu biasanya. Yang kedua, kalau dia pengen berwirausaha, nanti butuhnya dia itu hanya buka satu kios. Ini yang di kafe ya? Di kafe ya. Bukan yang lain dulu. Bukan di kalian akeh ono gawe teh gawe opo akeh. Di kios nanti dia hanya butuh komputer. Kemudian dia bisa menjadi istilahnya reseller dari teaching factory di sini. Berarti otomatis nanti ada kemungkinan bukan reseller, buka cabang atau mungkin gitu. Tapi dia kan punya toko sendiri. Oh sendiri. Tak kirain terus nanti sini Batang terus nanti jenengan ada siapa saya atau teman di Kendal bikin teaching factory SMK 1 Batang tapi di Kendal atau enggak sih. Jadi masih dalam wilayah satu kota berarti. Satu kota. Kebanyakan kan lulusan kita kan dari siswa kita kan dari lingkungan SMK di Kabupaten Batang aja. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dia mau berwirausaha ya seperti itu nanti
dia kan tahu di sini nanti langsung ngirim aja tuh ke WA kita, Mas cetak kayak gini nanti saya ambil jam sore nih gitu kan. Nanti kan dia jadi reseller, istilahnya kalau sekarang trennya di marketplace itu jadi affiliate. Nah itu cerita. STM satu angkatan, misal satu sekolahan 1.000 orang, 500 orang jadi reseller. Wah enak ya sekolah ya. Nah, tapi kan nanti hubungannya kan nanti di masyarakat kan tetap mereka masih membawa nama besar sekolahan, atau mungkin dia ingin berdiri dengan nama dia sendiri kan, walaupun di balik layar wonge yo bocah-bocah SMK Batangan itu kan terus aja kan di situ kan mungkin di situ terpung afiliat tadi yang reseller kan di online pernah nggak terjadi konyol ternyata yang beli itu antar lulusan SMK sini? Bisa jadi. Misalkan jadi misalnya kelas sembilan kopi lu ternyata sampai sekolah nih kan. Ya regane didiskon meneh ra piye. Jadi kan lulusan SMK 1 Batang yang dari jurusan lain misalnya OTKP gitu kan. Kalau dulu jurusan sekretaris ya. Sekretaris itu banyak kan bekerja di kelurahan. Di instansi pemerintah gitu kan. Lah mereka kan tahu di sini nih ada percetakan. Nah, akhirnya kan nanti pesan ke sini juga lewat WA gitu kan ya. Itu juga bisa seperti itu. Jadi hubungan dengan alumni juga masih ada. Terus perihal harga nanti kan bisa reseller lah ya. Reseller masih ada. Jadi reseller. Produksi kan otomatis ada bahan baku. Mesin-mesin masih belanja di Semarang atau Jakarta atau apa, misalkan bahan baku yang barang-barang cepat habis itu. Kalau di sini kita langsung dengan percetakan lokal aja sih. Oh gitu. Akhirnya kalau nggak coba bikin sendiri. Tinta palsu. Kalau bahan kayaknya belum ya. Nggak bisa, jangan. Belum ya. Kalau tinta kan udah spesifik. Kalau di komputer kan warna printer tinta suntian kan. Pemakaian kita sendiri tinta pakai tinta palsu atau pakai tinta apa dimodifikasi, yang penting isi penuh kan. Enggak lah, ini misalnya bahannya beda. Alat cetaknya juga harganya mahal, jadi kalau kita mau modifikasi juga resikonya tinggi. Perusahaan mesin malah repot. Jangan dilakukan di rumah, don't try this at home. Nah, kemudian perihal sertifikasi. Intinya kan kalau di situ kan ada gambaran jelas bahwa Teaching Factory, anak magang, atau mungkin mereka-mereka yang ikut dalam kegiatan Teaching Factory adalah dari hasil bentukan hasil pemilihan dari mereka dari BKK, Bursa Kerja Khusus atau juruan. Nah, itu prosesnya gimana? Dari anak-anak seleksinya tadi dengan di situ sampai nanti anak lulus tetap dapat sertifikasi di sini. Istilah sertifikat bahwa pernah ngurusi Teaching Factory-nya sekolahan atau apa. Ada nggak kayak gitu? Jadi gini, kalau di SMK Negeri 1 Batang kan ada istilahnya program PKL ya, praktek kerja lapangan. Jadi siswa-siswa itu bisa praktek di sini, PKL di sini di Sekansa Digital Printing, juga bisa praktek di rekan Dudika kita, dunia usaha, dunia industri kita. Dan juga kalau dia pengen ke, misalnya ada pilihan lain ya ada itu. Jadi lah dari situ nanti kita mengeluarkan sertifikat. Sertifikat dia pernah PKL. Sekarang PKL-nya kan 6 bulan. 6 bulan? Iya. Sulitan gitu. 3 bulan ya, 3 bulan, 4 bulan udah selesai. Ini 6 bulan sekarang. Itu kurikulum itu harus selesai, atau bocah misalkan ora kuat Pak, aku ora kuat Pak, ganti PKL liyo. Insya Allah sih siswa itu nyari sendiri Mas. Jadi kira-kira kan kita punya datanya tuh, dia potensinya di mana, bakatnya di mana. Kita nanti nyarikan tempat PKL yang sesuai dengan bakat dan potensinya dia. Itu. Jadi misalnya dia kok senengnya pinter nih bikin film, bikin video, fotografi, yuk kita arahkan nanti bisa ke PKL ke Batik TV Pekalongan. Bisa kita arahkan ke TV, Kompas TV di Pekalongan juga ada, bisa kita arahkan. Kalau misalnya dia, wah desainnya pinter nih, artnya bagus nih,
Nah, nanti kita bisa arahkan ke misalnya Dudika yang Berarti misalnya desain-desain kaos jersey dan sebagainya. berarti ada kemungkinan dekat-dekat sini. Kalau misalkan wah golek ning Batang rek sok kalau kan buat sing atur luar Jawa. Bisa Bisa jadi nggak misalnya ini anak kemarin, potensinya dicarikan di sini nggak ada, bingung carikan yang jauh. ada juga yang potensinya misalnya kita kerjasama dengan PT Icon Plus di PLN Semarang. itu. Oh, Icon Plus Semarang. Anak perusahaannya Listrik. PLN Ya, itu kan PLN. punya Icon Plus ya, Icon Plus di bidang ISP. Itu nanti anak DKV di sana juga menangani untuk bikin flyer-flyer. Oh iya. Kemudian untuk marketingnya juga dia bikin apa namanya selebaran. Itu juga itu masuk di DKV. Bisa. Terus kita juga kerjasama PKL dengan Dreamlight di Ungaran. Jadi itu juga dia di bidang perfilman dan juga dia punya channel YouTube juga. Yaitu itu nanti ya anak-anak yang berpotensi ke situ kita arahkan di sana. Ya, jadi kan punya channel YouTube ya. Ada orang sempat gawe masih. Cuman channel YouTube-nya untuk siapa tahu dari Teaching Factory ada semua anak wajib punya postingan di Instagram, punya anak di postingan di YouTube atau punya. Nah, itu nanti perkembangan berikutnya. Soalnya kadang-kadang kan istilahnya kadang-kadang kan ada anak pengen mempromosikan diri. TikTok kan sudah ada, sidik-sidik unggah di TikTok, sidik-sidik apa ditunjukkan berkreasi apa. Kadang-kalanya aja kalau misalkan dihitung ya, misalkan subscribe ya YouTube sekolahan kalah sama anaknya jumlahnya kan karena aspeknya kan gitu istilahnya di masyarakat. Jadi kan di masyarakat itu kadang menilainya kan ada mungkin sekolah SMK Satu Batang kan dekat Pantura. Iya. Saat dibilang alhamdulillah sekolah sukses, bisa bilang gitu kan, dekat Pantura, panjang jalan Pantura, beda dengan yang sekolah yang keselatannya puluhan kilometer dari Pantura atau bagaimana. Kadang-kadang kan persaingan antar sekolah negeri swasta kan tetap ada. Nah, kadang yang bias yang di masyarakat kadang kan yang bingung kok ono iki. Nah, amit-amit kadang-kadang ada kayak istilahnya apa ya? Pemalsuan atau apa, misalnya sini ada Sekansa, singkatan nama sekolah. Ternyata ada nama Sekansa anak Esopo. Nah, pernah nggak kejadian kayak gitu sih istilahnya? Ada brand-brand merek karena mungkin sudah hoki dari sekolahan atau anak sudah menciptakan, ternyata sudah dicomot tempat lain dan masih dalam satu kota. Nah, pernah nggak dari Bapak Ibu guru menemukan atau dari sekolah menemukan kok ada anak didik yang istilahnya perang terbuka di masyarakat tapi malah mereka jadi gagal yang kena imbas sekolahnya, nama buruk sekolah. Gimana itu, Pak? Jadi kalau untuk SMK Negeri 1 Batang, jurusan DKV itu satu-satunya di Kabupaten Batang. Oh, akhirnya ada banyak. Ya kebetulan kita di Kabupaten Batang itu jurusan DKV itu ya desain komunikasi visual ya adanya di SMK Negeri 1 Batang aja sih. Gitu. Jadi untuk masih pionir persaingan nggak ada kayaknya. Alhamdulillah. Jadi tapi tetap istilahnya kan masih ada suatu saat follower sekolah lain bikin jurusan ini prospek kan. Jadi malah justru ada sih dulu di di swasta ya. Itu sama-sama jurusan multimedia. Tapi karena terkendala gurunya sertifikasi gitu kan. Karena ini kan bidang keahlian kita adalah seni dan ekonomi kreatif. Gitu. Turunan dari bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif itu ada program keahlian desain komunikasi visual. Gitu. Kemudian turunannya lagi yaitu konsentrasi keahliannya adalah desain komunikasi visual. Dan yang multimedia yang di sekolah swasta itu justru beralih ke RPL. Jadi kita satu-satunya ya pokoknya tetap harus dipertahankan di Kabupaten Batang. Pertahankan, majukan, berkembang, apapun yang terjadi. Jangan sampai jurusan itu hilang. Ada kalanya kan kalau misalnya suatu peminatnya menurun. Itu sudah berapa tahun, Pak? 5 tahun? Untuk multimedianya sudah lama sih. Tapi untuk DKV-nya
itu baru 2 tahun ini. Oh, ganti nama ada Ganti sama nama tadi yang konsepnya DKV-nya ada dijelaskan itu dari kan. kurikulum Merdeka itu baru 2 tahun ini. Siapa tahu nanti ada kurikulum apa lagi. Kurikulum kan tergantung nanti otomatis kan dari Bapak Ibu guru harus nyinauni terus, wah, belajar terus kan. Ya pengembangan aja. Pengembangan. Ya, kalau sudah tahu konsep asal dasarnya pun sudah ya, tahu kan tahapannya seperti ini seperti ini. Yang terakhir, kira-kira dari panjenengan ada nggak saran-saran kepada siswa-siswa yang mereka sedang bergelut magang atau sedang bersama pendalaman teaching factory di sekolah atau mungkin alumni-alumni yang dari Batang, SMK 1 Batang atau mungkin siapa saja lah yang masyarakat istilahnya dalam hal multimedia di kafe biar mereka itu termotivasi juga tidak bingung perihal jurusan di kafe itu piye magangnya, prakteknya bagaimana di masyarakat kelihatannya seperti apa. Monggo ada saran masukan. Iya, jadi untuk siswa-siswa di jurusan DKV itu banyak potensi yang bisa dikembangkan. Kemudian bisa berwirausaha. Bisa. Kemudian di jurusan DKV di SMK Negeri 1 Batang itu nanti lulusannya itu sudah mendapatkan sertifikat dari LSP P3. Iya, dan itu sertifikatnya berlaku ke di area Asia Tenggara. Terus juga. Ya, itu di Asia Tenggara. Jadi lulusan DKV sudah kita bekali dengan sertifikat kompetensi keahlian LSPP3 dari BNSP. Itu, dan saran saya untuk jurusan DKV itu punya potensi besar, pengembangan di kontennya, pengembangan di jasa produksinya ya, dan masih banyak perkembangannya, sehingga jurusan ini mempunyai potensi besar dan siswanya juga mempunyai potensi besar untuk bekerja, berwirausaha dan melanjutkan. Wah, mantap juga. Wah. Ngomong-ngomong ada brosur PPDB nggak? Jadi promosi sekolah ya. Tapi kalau negeri kan hanya berapa hari udah favorit langsung geruduk. Iya. Jadi untuk PPDB itu karena SMK Negeri 1 Batang itu sekolah negeri. Ya, itu yang ngikutnya provinsi, Mas. Websitenya cuma satu. Oh, provinsi. Oh, iya. Tak kirain hanya tetap sini di Kendal. Jadi SMA, SMK Negeri se-Jawa Tengah itu nanti websitenya cuma satu. Ya, wah, jangan-jangan berprestasi iso dipindah ke kota liya ini. Jadi nanti untuk PPDB ya serentak, Mas. Serentak. SMA, SMK serentak. Dan nanti kan ada PPDB jalur prestasi. Ada juga jalur zonasi. Nanti ada kuotanya. Jadi kalau yang prestasi itu di SMK itu kuotanya hampir 70%. Yang 30% itu nanti jalur zonasi. Oh, tetap serentak ya. Ya, tapi ada juga yang jalur dari KIP, ya. Siswa yang kurang mampu. Oh ya, ada KIP ada. Itu nanti berapa persen juga ada. Dan kalau PPDB sekarang udah nggak bisa diotak-atik lagi, Mas. Sudah online. Provinsi gitu, dengan tidak kota. Kalau dulu kan kota kan kebijakan kota bisa jadi nggak bersama kota A, kota B. Kan sekarang serentak semua, guys. Serentak dan secara online dan bisa dipantau secara online real time. Wah. Nanti kan misalkan teman-teman mau berkunjung ke Teaching Factory Skansa MMT apa judulnya? Skansa Apparel Digital Printing dan Fotografi di SMK 1 Batang tepatnya. Ada di Google Map ada? Ada di Google Map. Ada di websitenya smkn1batang.sch.id. Nanti tak tulis di deskripsi lah nanti. Karena kita kan shootingnya tidak di basecampnya sama biasa di Kendal, tapi kita memang di SMK 1 Batang langsung di sini ya. Dan kita juga konsepnya adalah tokonya itu bisa konsumen bisa langsung masuk ke toko kita. Jadi toko kita itu dekat dengan jalan di luar sekolahan. Jadi orang-orang yang pengen pesen, customer yang pengen pesen
dari luar itu nggak sungkan. Nah, semua biasanya kan masuk dulu pintu gerbang sekolah depan, ada Pak Satpam Security, mau pesen apa ditanya mau ngapain, masuk wes ra sido. Tapi kalau sini langsung parkir, masuk, langsung menemui adminnya, langsung bisa. Makanya saya tadi ke sini lewat depan, Mas di belakang kan muter kan, nah, ternyata kan ada jalan langsung masuk. Masyarakat umum langsung bisa berkunjung kan. Langsung bisa berkunjung. Nah, kalau di sekolah lain kan beda, kadang saya pernah jumpai tempatnya tuh agak ke dalam. Jadi kalau orang mau pesan apa harus lewat satpam dulu, apa-apa kan kadang-kalanya kalau yang sudah berlangganan nggak apa-apa langsung masuk. Kalau yang belum meyakinkan wajah-wajah orangnya kan baru masuk ditanya mau ngapain, mau pesen MMT atau mau beli, kan repot juga kan. Berarti nanti yang tadi saran masukan kepada siapa saja masyarakat umum, misalkan mau daftar dengan di SMK 1 Batang juga boleh. Tapi kota lain boleh nggak? Boleh sekali. Tergantung kuotanya masih ada. Enggak, itu kan nanti bisa jalur prestasi kan. Oh iya, jalur prestasi nggak masalah. Nah, zonasi soalnya masih ada ya. Zonasi ya 70% ada berapa persen lah, berapa persen. Oh iya. Nah, itu mesti ada. Cuman kebanyakan kalau di SMK itu jalurnya prestasi, Mas. Kebalikan dengan SMA. Kalau SMA kan di kuota yang jalur zonasi kan lebih banyak. Oh iya. Jalur prestasinya lebih sedikit. Tapi kalau di tempat kita jalur prestasinya lebih banyak. Jadi prioritas. Iya. Berarti prestasinya itu apa aja tuh? Itu menentukan jurusannya langsung atau mungkin prestasi. Biasanya prestasi kan olahraga, pernah lomba apa zaman dulu SMP. Oh, jadi kalau ini jalur prestasi itu sebenarnya jalur berdasarkan nilai rapot. Oh iya, jalur berdasarkan pernah dulu apa lomba Agustusan menang mangan kerupuk jalur prestasi. Jalur prestasi itu bisa kita jelaskan sedikit ya. Jalur prestasi itu adalah jalur yang berdasarkan nilai rapot ditambah prestasi atau piagam yang pernah diperoleh minimal tingkat kecamatan atau kabupaten. Tingkat RT rano kayak. Tapi lomba Agustusan lomba RT rano. Gitu. Jadi nanti kalau tingkat provinsi, tingkat nasional lebih nanti biasanya yang tingkat nasional bisa langsung diterima. Gitu. Kalau dia berarti ada poin-poinnya. Jadi prioritasnya ada. Gitu. Jadi jangan berpikiran kalau jalur prestasi harus punya prestasi, enggak. Kalian punya nilai rapot aja udah masuk jalur prestasi. Tapi kalau rumahnya dekat dengan sekolahan ya prioritas. Go omae cedak gune Pak Guru. Asik-asiknya gitu. Oke, terima kasih Pak. Selamat berbagi pengetahuan dan juga semoga cuma harus diskusi ngalor gitu. Kita gitulah kayak namanya kita podcast ala kamu, makanya tadi kita bicara apa yang saya sampaikan tuh ya barang wong desa. Gue pertanyaannya bermutu atau tidak. Atau penjelasannya dari saya kurang meyakinkan atau apa, kan kita punya gambaran misalkan di pengen daftar di SMK atau mungkin dengan pengen bermitra dengan SMK 1 Batang atau mungkin dengan berada di lingkungan sekolah sini kan bisa saling mensupport, saling mendukung juga kan. Karena di podcast PAP kan kita punya konsep kan sukses bersama itu lebih asik daripada sukses sendiri kan. Makanya yang diliput di sini kan rata-rata kebanyakan kan ya Hajir and Friend jelas. Terus ada di mana-mana, ada di mana-mana kan, ada di mana-mana di luar Batang ada kan. Nah, sukses di bidangnya jelas, sukses bersama itu juga pasti. Amin. Nah, makanya kita salaman lagi. Semoga terima kasih jaya. Terima kasih juga. Mari sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Semoga episode ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Terima kasih. Selamat sore. Lancar jaya. Ya, alhamdulillah.
nanti beda ini size ini kan beda. Tapi ini kan tadi udah di ukuran atau September atau lagi dan enggak ini nanti potong ini kan udah ukuran yang area September ini nah enggak di offset nanti bisa ini sedikit toh apa gini toh menyesuaikan sama yang sebelumnya September terus oke. Pandi Pratama untuk